Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Gading Agan dan rekan saya Fauzi Rahman dan Hikam Yuldani Hafiz. Kami dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Next. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang etika profesi teknologi informasi dengan fokus pada bagaimana budaya mempengaruhi desain UI UX dalam bidang Human Computer Interaksi atau HCI. Next, pada duluan. Budaya dan teknologi. Setiap negara memiliki kebiasaan dan nilai budaya yang berbeda. Misalnya, cara orang Jepang menggunakan aplikasi bisa berbeda dengan orang Indonesia. Maka dari itu, desainer UI UX perlu menyesuaikan tampilan dan cara kerja aplikasi agar nyaman digunakan oleh masyarakat dari berbagai budaya, seperti TikTok dan Instagram. Lanjut, next. Konsep dasar faktor budaya. UI itu bagian yang kita lihat seperti tombol dan warna, sedangkan UX lebih dari keperasaan pengguna. Apakah aplikasi itu mudah dan menyenangkan digunakan? Faktor budaya. Faktor budaya seperti bahasa dan warna bisa mempengaruhi faktornya. Contohnya, warna putih dianggap suci di Eropa, tapi di beberapa negara Asia berarti duka. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzi Rahman. Silakan. Baik, pada slide kelima ini, saya akan menjelaskan tentang model Hofstede, dimensi budaya. Di slide ini, saya menjelaskan model Hofstede, yaitu kerangka untuk memahami bagaimana budaya mengaruhi desain. Model ini punya 4 dimensi utama, yaitu power distance. Sejauh mana masyarakat menerima perbedaan kekuasaan, ini mengaruhi apakah desain lebih formal atau lebih bebas. Kedua, individualisme versus kolektivisme. Apakah pengguna lebih fokus pada kebebasan pribadi atau pada kebersamaan dan kerjasama? Ketiga, masculinity versus femininity. Budaya maskulin menonjolkan prestasi dan kompetisi, sementara budaya feminin lebih menekankan keharmonisan dan empati. Yang keempat, uncertainty avoidance. Budaya maskulin yaitu seberapa nyaman seseorang dengan ketidakpastian. Budaya yang tinggi biasanya suka desain yang terstruktur dan jelas. Lanjut slide selanjutnya. Dampak budaya pada UI atau tampilan. Oke. Baik, pada bagian ini tampilan membahas bagaimana budaya mengaruhi tampilan antarmuka atau user interface. Pertama ada bahasa dan tipografi. Misalnya, pengguna dari budaya timur tengah membaca dari kanan ke kiri, sehingga arah teks dan tata letak harus disesuaikan. Kedua, warna dan simbol memiliki makna yang berbeda antar budaya. Contohnya, warna putih dianggap suci di budaya barat, tetapi bisa bermakna duka di Asia Timur. Ketiga, tata letak informasi juga berbeda. Beberapa budaya lebih nyaman dengan tampilan hierarkis dan formal, sedangkan yang lain lebih fleksibel dan bebas. Yang terakhir, ikonografi atau simbol visual tidak selalu universal. Misalnya, ikon surat untuk email mungkin tidak dikenal oleh semua pengguna di dunia. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa UI tidak bisa dibuat sembarangan, harus mempertimbangkan konteks budaya pengguna. Slide selanjutnya, dampak budaya pada UX atau user experience. Kalau tadi kita bicara tampilan, sekarang kita lihat pengalaman pengguna atau UX. Pertama, budaya memengaruhi gaya interaksi. Misalnya, pengguna dari budaya formal lebih suka tampilan profesional, sedangkan budaya santai cenderung menyukai gaya yang informal dan bersahabat. Kedua, toleransi terhadap kompleksitas juga berbeda. Ada budaya yang senang tampilan sederhana, tapi ada juga yang nyaman dengan fitur-fitur yang lebih rumit. Yang ketiga, ekspektasi kecepatan dan respon tidak sama. Beberapa pengguna ingin sistem yang sangat cepat, sementara lainnya lebih sabar asalkan hasilnya akurat. Dan yang terakhir, privasi serta personalisasi. Dalam budaya kolektif,
Berbagai data pribadi dianggap wajar, sedangkan di budaya individualis, privasi menjadi hal yang sangat penting. Intinya, UX yang baik harus menyesuaikan nilai dan kebiasaan budaya pengguna. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hikam. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, tetapi saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian dari strategi desain lintas budaya. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana strategi desain bisa menyesuaikan diri dengan beragam budaya pengguna. Strategi yang pertama yaitu internationalism, yaitu membuat desain yang bersifat fleksibel dan siap digunakan di berbagai negara tanpa perubahan besar. Misalnya, tata letak dan struktur dibuat netral sehingga bisa disesuaikan dengan mudah. Yang kedua adalah localizing, yaitu proses penyesuaian elemen seperti bahasa, format tanggal, mata uang, serta simbol dan warna agar sesuai dengan budaya lokal pengguna. Selanjutnya yaitu penelitian pengguna menjadi langkah penting dengan riset lintas negara. Desainer bisa memahami kebiasaan, ekspektasi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang terakhir, pastikan juga ikon dan warna yang digunakan memiliki arti positif di setiap budaya karena warna atau simbol bisa bermakna berbeda di tiap negara. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, kita bisa menciptakan desain yang lebih inklusif dan diterima secara global. Oke, pada slide selanjutnya yaitu keuntungan tantangan desain yang sadar budaya. Ya, setelah memahami strateginya, sekarang kelebihan dan tantangan dari desain yang sadar. Dari sisi kelebihan, desain lintas budaya bisa inklusif, artinya mudah diterima oleh berbagai kelompok pengguna dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, desain seperti ini juga lebih efektif karena pengalaman meningkat dan sistem menjadi lebih mudah dipahami sesuai konteks mereka. Namun, tentu saja ada tantangan. Salah satunya adalah meningkatkan kompleksitas pengembangan karena kita harus menyesuaikan banyak elemen untuk berbagai budaya. Selain itu juga perdebatan menarik antara desain universal dan desain kontekstual. Apakah desain harus sama untuk semua orang atau justru disesuaikan dengan budaya tertentu? Studi kasusnya seperti aplikasi global dari Google, TikTok, dan Alipay menunjukkan bahwa adaptasi multibudaya bisa menjadi kunci sukses untuk menjangkau pengguna di seluruh dunia. Oke, di sini kita mencapai slide terakhir yaitu slide 10, kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup dari pembahasan tadi, disebutkan bahwa budaya memiliki pengaruh besar terhadap desain UI dan UX. Dari sisi UI, elemen seperti bahasa, warna, tata letak, dan ikon semuanya dipengaruhi oleh konteks budaya. Dari sisi UX, pengalaman pengguna, interaksi, privasi, dan ekspektasi waktu respon juga berbeda-beda di tiap budayanya. Karena itu, desain yang baik adalah desain yang sensitif terhadap budaya agar bisa memberikan pengalaman yang inklusif, nyaman, dan relevan bagi semua pengguna di dunia. Kesimpulannya, yaitu keanekaragaman budaya bukanlah hambatan, tapi justru menjadi kunci untuk menciptakan desain yang lebih manusiawi dan global. Sekian saja dari kelompok kami yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kita lihat